Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, apa kabar? Baik. Ya, alhamdulillah ya Bu, kalau baik. Kabar keluarganya di rumah gimana Bu? Anak-anaknya sehat semua? Oh ya, alhamdulillah kalau sehat semua Bu ya. Jadi terima kasih banyak kepada ibu-ibu sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk kembali berkumpul ya kita bulan ini dalam rangka pertemuan peningkatan kemampuan keluarga Bu ya. Terus saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sumi yang sudah menyediakan tempat Bu ya. Oke, jadi pertama-tama marilah kita sebelum memulai materi, pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini ya Bu ya, kita masih diberinya nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita semuanya masih dapat dikumpul kembali Bu ya. Sholawat sering talam semoga senantiasa tercurah juga pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya menjadi sunnahnya Bu ya sampai akhir hayat kita masing-masing. Jadi Ibu, sebelum kita melakukan belajar pada hari ini, marilah kita berdoa dulu Bu ya. Jadi kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing supaya apa yang akan kita pelajari nanti dapat kita pelajari dengan baik dan dapat kita terapkan di keluarga masing-masing ya, keluarga masing-masing dan lingkungan ya. Jadi sebelumnya marilah kita berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi di sini kita akan memulai materi kembali tentang P2K2. Tapi sebelum itu ibu-ibu masih ingat nggak materi apa yang sudah kita pelajari pada bulan yang lalu, bulan belakang Bu? Ada yang bisa jawab Bu? Kira-kira ada yang bisa jawab? Oh Ibu, kira-kira apa Bu? Oh iya Bu ya. Ya memang bulan belakang kita belajar tentang materi kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan Bu ya. Ada yang bisa jelaskan nggak macam-macam kesakitan pada anak Bu? Kira-kira contohnya gimana? Iya Ibu, kira-kira apa Bu? Oh iya, diare. Terus ada lagi? Ibu? Ya, malaria. Terus ada lagi Bu? Satu lagi Bu, ada lagi nggak yang tahu? Oh ya Bu ya, itu penyakit cacingan. Nah, jadi Bu ya, kesakitan pada anak itu ada 3 macam yang kita pelajari bulan lalu Bu ya. Yang pertama itu penyakit diare. Yang kedua tadi apa Bu? Kecacingan. Ya Bu, benar Bu ya. Nah, yang ketiga penyakit apa Bu? Malaria. Nah, Bu ya. Semua. Jadi dari 3 macam penyakit itu Bu, ngerti nggak Bu? Tempo hari kan sudah dijelaskan penyakit diare itu penyakit yang kayak mana Bu? Ibu bisa jawab? Iya Bu ya, benar Bu ya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu ini. Jadi penyakit diare itu adalah buang air besar encer atau bahkan dalam berupa air saja, itu terjadi berulang-ulang Bu ya. Kadang itu terjadi itu lebih dari 3 kali dalam sehari Bu ya. Jadi cara penanganannya masih ingat Bu yang sudah kita pelajari bulan lalu? Cara penanggulangannya, oke ya, saya jelaskan lagi Bu ya. Jadi cara penanganannya itu Bu, jika anak masih menyusui terus diberikan ASI atau MPASI atau makanan seperti biasa itu tetap Bu ya. Terus berikan setengah atau sampai 1 gelas air cairan oralit Bu ya. Siap anak buang air besar itu ya, diberikan cairan oralit. Jika tidak ada oralit itu bisa diberikan air matang atau kuah sayur bening atau air tajen Bu ya. Nah, terus kalau untuk penyakit ini Bu, cacingan
Itu gimana Bu? Bagaimana penyakit kecacingan? Tadi yang saya jawab. Oh iya Bu ya. Nah, benar. Tepuk tangan lagi untuk Ibu ini. Jadi kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing Bu ya. Cacing atau parasit pada tubuh anak Bu ya. Seperti cacing gelang, cacing pita, cacing tambang Bu ya, itu termasuk parasit Bu ya. Karena cacing tersebut mengganggu penyerapan makanan atau gizi dalam usus anak Bu ya. Jadi inti dari mencegah kecacingan itu bagaimana Ibu? Ada yang bisa jawab Bu? Kan bulan belakang kita sudah belajar. Oh ya Ibu, kira apa Bu? Ya. Oke, terima kasih Bu ya. Tepuk tangan lagi Bu. Kita beri aplaus. Nah, jadi untuk mencegah kecacingan itu Bu ya, salah satunya adalah menjaga kebersihan diri Bu ya. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan supaya tidak tertular kecacingan Bu ya. Jadi yang ketiga apa Bu tadi Bu? Salah satu penyakit kesakitan anak Bu. Iya, malaria Bu ya. Ada yang ingat nggak penyakit malaria itu seperti apa? Oh iya Ibu. Iya Bu ya. Tepuk tangan lagi Bu. Jadi Bu ya, penyakit malaria itu disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina Bu ya. Jadi itu sedikit sejenis penyakit ini Bu ya, penyakit yang terserang akibat gigitan nyamuk ya Bu ya. Jadi cara mencegahnya gimana Bu? Ada yang masih ingat nggak Bu? Iya, bagaimana Bu? Salah satunya? Iya Bu ya. Kalau tidur memakai kelambu. Jadi salah satu pencegahannya penyakit malaria ini adalah memakai kelambu yang berinsektisida Bu ya. Karena kelambu sudah dilapis dengan racun serangga Bu ya, kalau yang berinsektisida, yang dapat membunuh nyamuk tetapi tidak berbahaya bagi kesehatan manusia ya Bu ya. Nah, terus ada lagi caranya Bu untuk mencegah penyakit malaria. Masih ingat gak Bu? Iya Bu, Ibu Susi. Ya, bagus, tepuk tangan untuk Ibu Susi. Jadi Bu ya, cara yang kedua mencegah gigitan nyamuk malaria adalah dengan memakai celana panjang, kemeja lengan panjang saat berada di luar rumah Bu ya. Karena kalau kita berada di luar rumah, apalagi itu malam hari, ibaratnya banyak pohon atau tumbuhan atau di dekat-dekat buang sampah, itu kan banyak sekali bintik-bintik nyamuk Bu ya, yang dapat menyebabkan penyakit malaria pada anak Bu ya. Jadi seandainya keluar rumah, anak-anak terutama yang masih balita itu harus dipakaikan celana panjang sama baju lengan panjang Bu ya. Terus yang ketiga, bagaimana Bu cara pencegahannya? Kalau yang ketiga ini sering pasti di tiap rumah, bahkan hampir tiap hari dipakai dengan ibu. Ada yang bisa jawab? Oh iya Ibu, apa Bu? Iya, benar sekali Bu. Tepuk tangan untuk Ibu. Jadi yang ketiga adalah cara pencegahan malaria, penyakit malaria adalah dengan pemakaian obat nyamuk ya Bu ya. Nah, jadi ada 3 cara tadi Bu ya. Di rumah sudah diterapkan Bu. Oh iya, alhamdulillah kalau sudah diterapkan walaupun tidak seluruhnya Bu ya. Terus inti hal yang paling penting dalam pencegahan 3 penyakit tersebut bagaimana Bu? Yang sudah kita pelajari bulan lalu. Iya Bu ya, salah satunya itu ya. Jadi intinya itu adalah kita harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan Bu ya. Karena lingkungan itu faktor penting Bu, kebersihan diri. Salah satunya bagaimana Bu cara membersihkan diri, menjaga kebersihan diri kita? Ada yang bisa jawab Bu? Oh iya benar Bu ya, salah satunya adalah dengan rutin mencuci tangan pakai sabun Bu ya. Terus ada lagi Bu? Ya benar Bu ya,
Terus itu stop buang air besar sembarangan Bu ya. Itu salah satu cara mencegah penyakit menular atau kesakitan pada anak tadi Bu ya. Salah satu menjaga kebersihan diri dan lingkungan ya. Oke, terima kasih ibu-ibu sekalian sudah mengingat materi yang sudah kita pelajari bulan lalu Bu ya. Tepuk tangan sekali lagi Bu. Tetap semangat Bu. Gimana salam semangatnya? PKH. Oke, PKH meraih keluarga sejahtera Bu ya. Jadi Bu, untuk hari ini kita akan belajar materi baru Bu. Materi baru dan modul baru Bu ya. Jadi kita hari ini belajar tentang modul perlindungan anak Bu ya. Tentang modul perlindungan anak. Jadi apa namanya Bu? Di modul perlindungan anak ini itu tujuannya adalah kita belajar di sini peserta diharapkan mampu, di sini ada ya di cat ini, cat 1, serta diharapkan mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa, serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual ya. Jadi ini nanti tujuan kita belajar pada modul ini Bu. Ini sesi yang pertama Bu ya. Sesi pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak ya. Jadi di sini intinya nanti kita akan belajar tentang pengertian hak anak, menjelaskan klaster hak anak, pengertian kekerasan perlakuan salah, terus ada lagi Bu jenis dan contoh dampak kekerasan perilaku salah, melakukan deteksi dini terhadap kekerasan seksual, mempraktikkan cara pencegahan penanganan kekerasan, perlakuan salah di dalam keluarga dan di lingkungan masyarakat ya. Terus memahami pengertian anak istimewa. Nah, jadi di sini nanti kita akan belajar tentang apa itu anak istimewa ya. Terus yang terakhir mempraktikkan cara pencegahan kekerasan dan perlakuan pada anak istimewa ya. Jadi ini inti materi yang akan kita pelajari pada sesi ini Bu ya. Masih semangat ibu-ibu? Semangat? Ya oke, tetap semangat. Terima kasih Bu ya.